Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Kirana Sumarman dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Sejarah Matematika dan Teori Bilangan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Kirana Sumarman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Langsung saja, di sini ada definisinya mengenai belajar ya. Belajar merupakan kata kerja yang berasal dari kata ajar dari bahasa Indonesia. Kata ajar ini termasuk dalam kategori kata benda yang memiliki pengertian petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Nah, secara etimologis, belajar ini memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Ada juga pendapat dari Syaiful dan Aswan pada tahun 2014 yang mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi oleh pengalaman dan berdampak relatif permanen. Selain Syaiful dan Aswan, ada juga beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari belajar. Yang pertama ini ada Dimyati dan Mujiono pada tahun 2006 yang mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Kemudian ada yang kedua, pendapat dari Zamarah dan Zain pada tahun 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Nah, artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Dan yang ketiga adalah pendapat dari Hamalik pada tahun 2010 bahwasanya belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dan yang keempat ada pendapat dari Hamzah pada tahun 2006 bahwa belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Dan yang terakhir ada pendapat dari Hilgard dan Bauner pada tahun 1987 yang belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Nah, dari beberapa pendapat ahli ini tentang pengertian belajar dapat disimpulkan ya bahwa belajar merupakan serangkaian atau kegiatan maupun usaha yang ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan untuk membangun kemampuan fisik dan logika seseorang, yaitu kemampuan sikap atau etika, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian ada definisi dari pembelajaran matematika. Yang pertama ada pendapat dari Rusyanti pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal.
dan siswa juga dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Kemudian ada juga pendapat dari Safarida pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik daripada diri peserta didik. Belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Ada juga pendapat dari Sudiati pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Nah, kemudian ada juga nih karakteristik pembelajaran matematika. Karakteristik atau ciri khas matematika ini dibilang unik dibandingkan mata pelajaran yang lain. Mengapa? Karena yang pertama, objek pembicaraannya itu abstrak. Karena diwakilkan oleh simbol-simbol ya. Dan yang kedua, pembahasannya itu mengandalkan nalar atau logika. Jadi kita harus memahami konsepnya menggunakan logika kita. Kemudian yang ketiga, ada pengertian atau konsep atau pernyataan atau sifat sangat jelas dan terjaga konsistensinya. Jadi ilmu matematika adalah ilmu yang sudah pasti. Kemudian yang keempat, ada melibatkan perhitungan atau pengerjaan atau operasi. Kemudian yang kelima, ada dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek keilmuan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu berguna, bahkan kehidupan sehari-hari kita itu sangat erat dalam kaitannya dengan matematika. Setelah karakteristik, di sini ada juga ciri-ciri dari pembelajaran matematika. Mengapa? Ciri-ciri ini unik ya, matematika itu berbeda dari pelajaran yang lain. Nah, menurut Almira ini, pembelajaran matematika ini mempunyai ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah menggunakan metode spiral. Kemudian yang kedua, matematika itu bertahap. Dan yang ketiga itu menggunakan metode induktif. Dan yang keempat ada menganut kebenaran konsistensi. Kemudian yang kelima, matematika hendaknya bermakna. Nah, ciri-ciri ini memiliki hampir sama ya dengan karakteristiknya. Kemudian ada metode pembelajaran matematika. Yang pertama, ada metode pembelajaran secara ceramah. Ceramah ini guru mendominasi kegiatan belajar dan mengajar. Jadi definisi, rumus-rumus, kemudian pembuktian-pembuktian itu dilakukan sendiri oleh guru dan kemudian diikuti oleh siswa, dan nanti siswa akan diberitahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara menyimpulkannya. Kemudian ada juga 2, ini metode ekspositori. Nah, di sini ini guru itu pada awal-awalnya beliau akan mengajar dan menerangkan materi dan memberikan contoh soal. Nah, kemudian setelah itu siswa tidak hanya mencatat tetapi juga membuat soal latihan dan bertanya. Kemudian guru akan memeriksa pekerjaan siswa secara individual. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Di sini aktivitas siswa itu lebih banyak lagi. Jadi guru itu lebih pasif dibandingkan metode-metode sebelumnya. Kemudian ada metode drill dan latihan. Kemampuan ini tuh untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Kemampuan mengenai fakta-fakta dasar berhitung, rumus, definisi, sifat, serta aplikasi-aplikasinya, dan hal-hal yang tidak memerlukan prosedur pengerjaan bergantung pada ingatan. Kemudian yang kelima ada metode tanya-jawab. Jadi di metode ini pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan dari guru maupun siswa. Jadi kalau misalnya bisa guru memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa menjawab, dan kemudian siswa memberikan pertanyaan kepada guru dan kemudian guru menjawab. Kemudian
Ada juga yang keenam, itu metode penemuan. Jadi, siswa itu akan menemukan sendiri hal-hal yang baru, bukan berarti baru bagi dirinya saja karena hal itu sudah dikenal oleh orang lain. Pembelajaran dengan metode penemuan ini itu lebih mengutamakan proses daripada hasil belajarnya. Dan kemudian yang ketujuh ada metode pemecahan masalah. Ini tuh tipe belajar yang aktif dan tingkatannya itu paling tinggi dan kompleks dibandingkan tipe belajaran atau metode belajar yang lain. Kemudian ada juga metode inquiry. Inquiry ini proses menyelidiki atau memeriksa suatu situasi dengan maksud mencari informasi atau kebenaran. Kemudian ada metode pemberian tugas. Jadi di metode ini guru akan memberikan latihan-latihan soal maupun pekerjaan rumah bagi siswanya. Misalnya mencari bukti lain dari sebuah teorema, membaca sejarah perkembangan geometri, mempelajari dulu topik yang akan dibahas. Nah, tugas ini bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian ada juga nih fungsi pembelajaran matematika. Nah, setelah kita mempelajari matematika, apa sih fungsi dari pembelajaran matematika ini? Jadi ada menurut Kemendikbud ya, pada tahun 2013 ada 5 fungsi. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tinggi siswa ya, tingkat tinggi siswa. Dan yang kedua itu membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Dan yang ketiga juga kita dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Kemudian yang keempat, dapat melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Dan yang kelima, mengembangkan karakter siswa. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Nah, di sini menurut Supinah dan Agus Dewe pada tahun 2008, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah yang pertama, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa ini akan segera terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. Kemudian yang kedua, permasalahan yang diberikan harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, siswa itu harus mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau permasalahan yang diajukan. Dan yang terakhir, pembelajaran itu harus berlangsung secara interaktif. Jadi siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, kemudian memahami jawaban temannya atau siswa lain, kemudian setuju terhadap jawaban dari temannya, kemudian menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pembelajaran. Nah, kemudian ada beberapa sumber pembelajaran matematika. Yang pertama itu guru ya. Jadi kita mendapatkan pembelajaran matematika ini kebanyakan itu dari sekolah informal maupun sekolah formal, yaitu SD, SMP, SMA maupun di les ya. Jadi kita diajarkan matematika itu dari seorang guru, tidak hanya di les dan di sekolah ya. Kita juga mendapatkan pembelajaran mungkin ada di rumah seperti orang tua, kakak. Jadi itu secara tidak langsung merupakan guru ya. Kemudian ada dari buku. Jadi zaman dahulu sebelum ada akses informasi yang sangat pesat ini, buku ini merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak referensi buku yang mempelajari tentang pembelajaran matematika. Jadi kita akan bisa membacanya, kemudian mencari informasinya. Kemudian karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini, kita dapat mencari pembelajaran matematika yang bersumber dari internet. Nah, di internet ini kita dapat mencari jurnal, makalah-makalah penelitian, kemudian buku-buku elektronik atau electronic book yang dapat kita cari di internet ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share agar video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.